Merdeka dalam konteks hari ini bukan bablas menggunakan kebebasan, tapi justru yang merdeka itu adalah orang yang siap diatur dengan aturan yang ada, itu merdeka. Ketika dia keluar dari aturan yang ada, maka pada sesungguhnya dia itu belum merdeka. Oke. Justru yang tidak merdeka itu adalah menggunakan hak atau menggunakan berperilaku di luar ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Kalau umat Islam berarti ditentukan oleh Allah. Tidak cenderung atau tidak melulu harus jadi ulama lagi, harus jadi kiai, harus jadi ustadz dan lain sebagainya. Tidak harus begitu, tapi justru bagaimana dia bisa bermanfaat di tempat-tempat yang dia diambil. Tidak seimbang antara majelis ilmu dengan majelis lapangan lah gitu. Sementara di lapangan tidak berjiwa santri. Karena apa? Karena yang akan meluruskan bagaimana jualan yang bersih di pasar, jualan yang benar di pasar itu harusnya santri yang ada di lapangan. Bagaimana juga tidak korupsi dan lain sebagainya itu harusnya santri yang berada di lapangan. Kalau pelaku-pelakunya santri dan paham tentang ilmu, insya Allah hal semacam itu nggak bakalan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tempat yang luar biasa. Ini adalah kios kembang pesantren Duriyah Thoyibah. Yang unik adalah ini bukan sekedar kios kembang, tapi tadi disebutkan adalah ini ada hubungannya dengan pesantren. Oke, ada hubungannya dengan pendidikan. Dari mana ini sebetulnya hubungannya, kemudian apa saja nanti yang akan diungkap dari mulai kembang dengan pendidikan seperti apa korelasinya. Di hadapan saya sudah ada pendirinya, yaitu Pak Ustadz Aidedi. Betul Pak? Ya, terima kasih Pak. Saya sudah diizinkan berkunjung ke sini. Luar biasa. Ada hal yang menarik yang ingin saya ungkap sebetulnya tadi adalah keterkaitan di mana dari kembang ini dengan pesantren itu hubungannya apa nih sebetulnya. Dan ternyata pemiliknya sendiri adalah seorang ustadz yang notabene kalau kita biasa membayangkan ustadz itu kan mohon maaf Pak di majelis ilmu saja, kemudian di masjid, di tempat ibadah saja. Tapi yang saya lihat di sini sebuah hal yang unik. Di situ ada banyak hal di sini. Saya ingin mengungkap itu. Nah, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan dulu profil Pak Ustadz sendiri kepada teman-teman semua. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan Tuas Kehidupan. Apa? Tuas Kehidupan. Tuas Kehidupan. Dan bersama sahabat. Dan dalam kesempatan ini bisa berkunjung. Sebelumnya kita mengawali pertemuan ini dengan harapan apa yang kita tuju, yang kita capai bisa diiringi dengan maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbicara pesantren ini sesungguhnya agak unik. Kalau kita biasa mendengar itu namanya pondok pesantren, tapi di sini PKM kenapa dikatakan unik? Karena di luar kebiasaan menyebutkan pondok pesantren. Pesantren Keluarga Muslim Duriyah Thoyibah atau PKMDT. PKMDT, Pesantren Keluarga Muslim Duriyah Thoyibah. Oke. Ini punya alasan tersendiri kenapa dikatakan pesantren keluarga muslim. Pertama, alasan yang sangat sederhana. Ketika kami mencoba dari awal merintis pengajian itu dari rumah ke rumah. Bahkan pada awalnya kita menggunakan rumah pribadi untuk kegiatan pendidikan. Kedua, menggunakan tempat tinggal para santri di lingkungan pesantren menggunakan rumah-rumah masyarakat. Dan di waktu belajar mereka hadir pulang ke rumahnya yang dititipkan di sana karena kita tidak memiliki tempat pada awalnya. Akhirnya kita punya inisiatif
coba aja kita ikutkan ngaji masyarakat di sekitar, orang tua dan lain sebagainya, sehingga ada kalanya para orang tua ngaji di satu rumah, dan kebetulan rumah itu rumah saya sendiri dipakai untuk ngaji. Dan ada satu yang cukup efektif. Pertama, kita tidak pernah menyiapkan dapur umum karena untuk konsumsi para santri kita diikutkan ke masyarakat di sekitar. Kedua, masyarakat sendiri merasa bangga karena menjadi bagian dari cikal bakal pesantren. Dan 1 minggu 1 kali kita undang para wali santri untuk komunikasi, untuk mengembangkan pendidikan, dan ikut juga mungkin dalam bahasa lain minggonan atau mingguan, dan lebih cenderung kepada konsultasi dan bagaimana penanaman akidah juga di kalangan para orang tua santri. Terus berkembang, akhirnya yang tadinya tempatnya kecil oleh Allah ditakdirkan dari 1 tingkat menjadi 3 tingkat. Dan dari 3 tingkat kita juga udah membeli lagi rumah tetangga, dibeli dan digunakan untuk asrama putri. Sampai hari ini konsepnya masih tetap konsep rumah, karena konsep keluarga muslim adalah berawal dari rumah. Terus membeli rumah, dan rumah-rumah itulah yang menjadikan konsep awal kita. Tapi ya seiring dengan itu masyarakat mengenal pondok pesantren. Kalau kita lebih cenderung dikatakan PKM DT gitu. Karena itulah namanya bukan pondok pesantren. Bukan pondok pesantren, pesantren keluarga muslim Duriyah Thayyibah. Oke. Tapi ini juga tidak familiar di kalangan masyarakat, sehingga ketika identitas atau legalitas kami dimasukkan di Departemen Agama atau badan-badan yang terkait, ini tetap aja menggunakan pondok pesantren. Oke. Ya, ini cukup unik sih, karena yang saya bayangkan Pak Ustadz, yang namanya pesantren itu kan bangunan besar, terpusat di sebuah tempat, dan nanti orang-orang yang akan belajar datang ke situ. Tapi Pak Ustadz Ayi ini punya konsep lain, dengan cara tidak menjadikan sebuah tempat menjadi sentra belajar, tapi rumah-rumah di sekitar itu menjadi pusat pengajian. Masyarakat juga diikut sertakan dalam luar biasa. Dari mana ini Pak konsep ini? Sebenarnya konsep ini konsep mengawali, ternyata kalau baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana konsep-konsep jannah itu ada di rumah-rumah. Nah, itu mengawal dari sana. Jadi bagaimana konsep jannah tidak diawali dari pendidikan formal, tapi diawali dari rumah-rumah yang notabene awalnya kan ku anfusakum wa ahlikum naro, itu adalah rumah-rumah. Dan ketika rumah diangkat atau ketika rumah dijadikan tempat untuk beribadah, maka itu sentral yang paling terpenting bagi masyarakat untuk memahami kajian-kajian Islam, memahami makna-makna Islam. Pada giliran akhirnya dia merasa memiliki Islam itu sendiri, itu harus dari rumah. Gitu. Itu konsep awalnya. Iya. Keterlibatan rumah ini bukan hanya sebatas formalitas saja. Iya, siap. Bahkan ini tujuannya. Iya. Membentuk rumah-rumah ini menjadi baiti jannati bagi masyarakat. Iya, luar biasa. Ini di mana Pak aktivitas ini? Kebetulan aktivitas ini memang, kalau kebetulan kita hari ini bertemu di tempat ini, mungkin Allah menakdirkannya di tempat ini. Dan insya Allah suatu saat kita berkunjung di pesantren kami, berkunjung di PKM DT, dan itu alamatnya di Kampung Sinagar, RT 01 RW 14, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Oke. Iya, di Desa Bojong berarti ya? Desa Bojong. Iya, saya cukup tertarik dengan ini. Sehingga bayangan saya dari penjelasan Pak Ustadz ini bukan bangunan tinggi, bangunan megah menjadi pusat pendidikan. Bahkan yang saya bayangkan berarti lebih ke pembangunan wilayah ya. Satu kampung begitu, dengan ruh yang sama di sisi itu.
Nah, tapi kan hal ini tidak umum, Pak Ustadz. Ini tidak umum. Bagaimana tentu saja tahapan-tahapan ke sini tidak mudah. Ya. Tahapan-tahapan yang dibangun Pak Ustadz sendiri meyakinkan masyarakat, kemudian sampai sekarang bisa berhasil seperti ini. Seperti apa tantangan-tantangan yang dihadapi Pak Ustadz? Banyak tantangan yang dihadapi, terutama ketika kita mencoba mengelola rumah-rumah dijadikan tempat untuk aktivitas. Satu, di sisi lain juga masyarakat punya aktivitas tersendiri dari keagamaan, yaitu di masjidnya masing-masing. Tapi di sisi lain juga rumah harus berfungsi sebagai baiti jannati. Ini tidak mudah. Pertama harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa ketika masuk di pesantren ini juga ada dampak lebih kepada lingkungan itu. Salah satu bentuk dampak lebihnya adalah kita punya libur itu malam Jumat. Malam Jumat, dan malam Jumat itu bagi santri yang nginep di situ dikembalikan ke rumahnya masing-masing, dan di setiap rumah mengadakan pengajian Yasin yang sama, dipimpin oleh santrinya masing-masing dan mengajak orang tuanya di malam Jumat, mengajak keluarganya di malam Jumat. Nah, itu salah satu bisa meyakinkan. Kedua, dari proses pengelolaan zakat fitrah juga kita gunakan zakat fitrah itu. Pertama, banyak santri yang zakat fitrah ke pesantren, dan seluruh santri yang terlibat jadi amil, dan mustahiknya itu juga santri yang lebih kurang beruntung, atau dalam kategori mustahik itu dikatakan fakir atau miskin, dan itu seluruh lingkungan yang ada di sekitar itu. Jadi kalau di KRT-an di situ ada dua, nanti akan dapat zakat fitrah dari KRT-an, akan juga dapat zakat fitrah dari pesantren yang disebar di masing-masing lingkungan yang ada di sekitar pesantren. Iya. Nah, itu tantangan itu juga cukup lumayan, tapi kita kelola bersama-sama, dan pada giliran akhirnya juga kita bisa sampai ke tingkat setiap Idul Fitri kita bisa membagikan zakat fitrah ke masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Artinya si santri-santri ini dibuktikan siap untuk terjun, setidak-tidaknya di rumahnya masing-masing sudah bisa mengelola. Bahkan banyak santri yang hari ini membuka juga pengajian-pengajian di rumah masing-masing. Luar biasa dari alumninya. Iya, sinergi artinya itu ya, sinergi. Dan ini menjadi nilai tambah tadi. Iya. Membuktikan bahwa metode ini tidak sebatas hanya unik saja. Iya. Di sisi kualitas pun bisa. Iya. Oke. Kalau bicara metode ini, terus terang saya cukup tertarik dengan ini karena ada korelasi dengan pengembangan lingkungan begitu Pak Ustadz. Nah, sejauh ini pengembangan wilayahnya seperti apa? Oke. Alumni dari pesantren keluarga muslim dari At-Thayyibah juga menggunakan bentuk metodologi yang sama. Jadi bentuk yang sama tergantung nanti dari mana awal santri berada, dan kita kembalikan ke kampungnya masing-masing dengan ya setidaknya ada metodologi yang sama untuk membuatnya. Tapi yang lebih cenderung kita mengarahkan santri itu juga bukan dari sudut bagaimana dia pintar mengaji, tapi juga bagaimana dia bisa sanggup hidup di masyarakat yang di sisi lain sederhananya ente menta kabatur. Mandiri. Artinya kita buat santri itu benar-benar mandiri, ditanamkan bukan saja dari sudut keilmuan yang sifatnya agama, tapi juga dalam istilah Sunda dari agamanya juga kita tanamkan kepada mereka. Iya. Dan ini bisa jadi lebih mudah karena sudah ada contohnya berarti ya. Iya. Pak Ustadz merintis seperti ini, nanti diduplikasi oleh santri-santri ini di wilayah masing-masing, sehingga tidak hanya manfaat untuk dirinya, tapi dia juga punya visi membangun lingkungan. Iya. Luar biasa ini. Ini saya teringat dengan bagaimana konsep Nabi Muhammad SAW membangun lingkungan-lingkungan seperti itu ya. Dari Mekah ke Yathrib dibangun Yathrib. Iya, luar biasa sekali. Kalau ceritanya berhubungan dengan kembang ini gimana Pak Ustadz? Ini kebetulan kita punya konsep, kalau di surat Ibrahim itu alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Ada sebuah konsep di mana konsep tadi bahwa apakah kamu tidak melihat
pohon-pohon yang ditanam Tasajarun Thaibah, pohon yang menjulang dan akarnya itu menembus 7 lapis bumi, ujungnya menembus 7 lapis langit. Ini adalah sebuah metodologi yang Allah berikan kepada kita. Artinya setiap yang kita tanam pasti kita akan meraih atau memetik buah yang kita tanam. Dari gambaran itulah bahwa tidak pernah ada lingkungan yang memang dikatakan tandus. Kalau guru saya dulu bilangnya lain tanah anu anger itu adalah tandus. Tapi mohon maaf bahasanya terlalu kasar, tapi emang bahasa guru. Tapi kokodsia anu anger, kokodsia anu memang kreatif. Jadi bukan tanah yang tidak bisa ditanam, tapi kitalah yang kurang kreatif. Maka pola-pola inilah yang menjadi dasar saya. Pertama tadi di surat Ibrahim. Kedua juga ada istilah almarhum almaghfirah Kiai Haji Hoerapandi atau Ajengan mengarahkan ke arah sana. Maka saya mencoba berpikir satu hal, metodologi pendidikan, metodologi pertanian semacam apa yang harus ditanamkan di saat hari ini. Pertama, tanah sudah dimiliki oleh yang lain, udah tidak luas lagi kita punya tanah. Kedua juga orang-orang atau generasi-generasi sekarang sudah tidak melek lagi terhadap pertanian, bahkan nyaris untuk ditinggalkan dengan berbagai macam alasan. Ketika kami harus bertani mungkin kotor lah atau tidak punya tempat dan lain sebagainya. Kita berpikir yang lebih luas. Ternyata ketika kami jalan-jalan bertafakur dan tadabur, kok bisa petani-petani tanaman hias ini mengembangkan tanaman tanpa harus menggunakan tanah yang luas, tapi produktif, gitu. Tapi produktif. Dan ini yang memang kita coba kaji, pahami, sehingga bagi orang-orang pencinta tanaman hias atau orang-orang yang memang bergelut di tanaman hias, dia akan memanfaatkan tempat, entah itu tempat itu adalah halaman ataupun tanah ataupun dak itu sendiri, lantai atas. Kenapa demikian? Karena dengan metode yaitu menanam dalam polybag. Artinya ketika menanam dalam polybag tidak mesti kita punya tanah yang luas. Kalau sekarang ada hidroponik dan lain sebagainya, nah itu kita lebih cenderung dari awal tidak menggunakan dulu metodologi itu. Dan setelah memang ditekuni dan lain sebagainya, ya terciptalah seperti ini. Dan ini juga sudah bagian dari usaha santri. Ada keterlibatan santri? Ada keterlibatan santri. Seperti apa? Sejauh mana, Pak? Satu, ketika santri itu ada waktu yang produktif untuk belajar dan ada waktu produktif untuk di luar belajar. Artinya semua bagi santri jadikan pembelajaran, tapi ada kalanya di kelas dan ada kalanya di lapangan. Nah, kita dari pagi itu menggunakan, kalau ada yang sekolah dan yang tidak sekolah, yang sekolah masuk ke sekolah, yang tidak masuk ke sekolah, dia mengikuti proses pertanian di sini. Gitu. Artinya didikan. Dari mulai media apa untuk digunakan untuk bertanam, tanaman apa yang bisa dikembangkan. Dan ada satu hal karena ini berbicaranya seni atau berbicaranya ya tanah hias lah, tanaman hias. Ada kalanya kita menemukan barang yang memang tidak bermanfaat bagi yang lain atau dibuang oleh yang lain, kita bisa tanam dan lain sebagainya, dan itu bisa jadi uang. Gitu. Jadi ini juga keterlibatan santri.
Selain tanaman juga ada tadi daur ulang tadi, recycle tadi ya. Ya banyak dari kita memanfaatkan hal yang bekas tapi juga bisa bermanfaat ya tadilah metodologi dengan seni dan lain sebagainya. Dan ini sebetulnya masuk ke metode pendidikan santri berarti. Ini metode pendidikan santri dan kita juga merasakan atau melihat bahwa santri yang keluar dari sini juga nggak sulit untuk sekedar mencari makan. Artinya dia punya skill tersendiri. Skill pertanian, skill perdagangan, karena di sini ada dua. Satu, kenapa mungkin dasarnya kenapa Rasul itu mengisyarahkan untuk berniaga, mengisyarahkan. Ya Rasul itu dari awal seorang pedagang. Dari kecil juga Rasul seorang pedagang atau berniaga. Nah, itu diadop oleh yang lain, masyarakat lain, terutama orang-orang Tionghoa juga dari kecil sudah belajar berdagang dan sebagainya, maka sampai sekarang juga jiwa-jiwa perdagangannya cukup tinggi. Sayangnya Muslim itu jangan malah mencontohnya ke Tionghoanya, jadi salah nabi nih. Padahal mereka padahal awalnya itu mereka melihatnya ke Rasul. Iya, betul. Ketika berbicara berniaga atau jual beli, itu kenapa Rasul mengisyaratkan ke arah sana? Karena otomatis akan banyak apa ya istilahnya turunan bukan banyak hal yang memang harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan penjualan itu sendiri. Contoh, ketika kami menjual cengek lah atau cabai, berarti di sisi lain perlu ada yang menanam cabai. Di sisi lain juga perlu ada orang yang paham tentang fungisida, insektisida, vitamin, nutrisi dan lain sebagainya. Kalau itu bagiannya banyak berarti ada pabrik nutrisi, ada pabrik fungisida, insektisida, kan gitu. Di sisi lain juga kalau tuh memang ini mau dijual, ada bandar, ada yang membeli. Berarti dengan penjualan cengek, contoh cengek itu juga udah melibatkan beberapa orang kesininya atau beberapa perusahaan kesininya itu. Jadi wajar kalau Rasul dari awal menyuruh berdagang. Nah ketika Rasul menyuruh berdagang ya kita juga berpikir harus bagaimana. Tetapi sumber-sumber lain jangan kita lupakan. Ketika kita sekarang misal berdagang tanaman hias, otomatis bagaimana cara produksi dan lain sebagainya. Kalau produksi kita tidak bisa, maka kita melibatkan masyarakat untuk menanam dan lain sebagainya. Artinya akan banyak yang diuntungkan gitu. Jadi ketika hari ini diajarkan bertani tanaman hias, bahkan kemarin kita sempat mengajarkan juga pertanian hidroponik dengan atau palawija dan lain sebagainya, kita sempat mengajarkan ke santri-santri dan pada giliran akhirnya dia menjual sendiri. Ternyata dengan proses penjualan dia merasakan dan bisa hidup di masyarakat. Ketika pulang ke rumah masing-masing itu nggak perlu lagi berpikir harus kerja di siapa, tapi konsepnya kita harus mengerjakan siapa. Artinya tidak lagi berpikir harus bekerja gitu. Tapi akan mencari orang yang bisa bekerja di dia. Artinya dia akan jadi bosnya gitu kan. Kita yang ditanamkan di pesantren kayak gitu. Lebih banyak pintu rezeki terbuka. Nah itu dari seorang santri itu. Iya. Sehingga kemanfaatannya tidak hanya di bidang ilmu, Pak Ustadz, ya. Kontribusi nyata di masyarakat. Iya. Bukan hanya untuk dirinya, tapi ternyata ya bisa memberdayakan masyarakat lain. Iya. Selain ini, saya lihat ada beberapa produk juga di sini, Pak Ustadz. Iya. Ini bisa diceritakan apa saja, Pak Ustadz? Produk-produk. Kebetulan kami di sini juga karena santrinya juga diarahkan dalam pertanian, maka tidak salahnya kalau kami menamakan santri tani atau santani. Santani, oke. Walaupun santri tani ini juga sesungguhnya dalam kategori Jawa Barat memang ada tingkat Jawa Barat yang diketuai oleh Panglima Santri Pak Wagub, Pak Wakil Gubernur.
Tapi saya lebih cenderung ini santri kami ya, produk santri tani yang di pesantren kami, belum sampai ke tingkat hal-hal yang lain. Iya. Tapi kami juga udah mencoba untuk memproduksi. Salah satu produksi yang hari ini sudah berjalan adalah media tanam pupuk yang bersifatnya organik. Pupuk organik. Pupuk organik. Tapi sifatnya juga bisa dipakai untuk media tanam. Dan alhamdulillah kami yang memproduksi juga kami yang menjual di sini. Dan alhamdulillah permintaan pasar juga cukup lumayan, dan itu dari bahan yang mungkin lah orang lain bisa menyepelekan dengan bahan-bahan itu, atau dari sampah-sampah organik kita manfaatkan, dan alhamdulillah hasilnya cukup lumayan, baik itu untuk pertanian ataupun untuk tanaman hias dan lain sebagainya. Dan ini mungkin Allah memberikan jalan bagi santri ketika kreatif, ternyata ketemu juga lah gitu peluang-peluangnya. Kedua juga kita kerjasama dengan saudara-saudara santri yang ada di wilayah Bogor dan Sumatera. Ternyata dia punya jadi ada santri yang siap ngambil lebah dari hutan. Dan kita tampung juga karena produknya produk santri, yang ngelolanya juga santri, maka masuk di sini kita kemas juga dengan santri tani madu asli dari hutan. Oke. Yang ini ya? Iya, itu madunya. Oh, ini madu asli, madu liar? Iya, madu liar. Jadi madu yang memang dari alam. Makanya ini madunya madu akasia. Madu akasia itu madu terbaik ketiga di dunia. Madu akasia. Terbaik ketiga? Luar biasa. Terbaik ketiga. Iya. Oke. Dan ini produk santri. Produk santri. Hasilnya produknya produk lebah. Oh iya, betul. Kita kemas. Jadi, betul. Tapi insya Allah karena yang mengawalinya juga dari awalnya santri, yang awalnya santri, di sini juga santri. Taruhlah kepercayaan terhadap santri, dan ini insya Allah ya murni madunya. Iya. Tidak dicampur apa-apa. Bukan madu ternak, tapi bukan madu ternak, liar, madu alam. Iya. Oke, saya jadi penasaran ini ya, di sisi sistem pendidikannya ya Pak Ustadz. Ya. Tadi kan dijelaskan secara umum ya. Ini sebenarnya di pesantren Pak Ustadz ini belajar apa aja sih sebenarnya? Kalau dari sudut kurikulum, kita lebih cenderung mengikuti kurikulum Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, karena itu adalah biang dari saya. Karena Iya. Saya adalah alumni dari Manonjaya. Alumni dari Manonjaya, Pondok Pesantren Miftahul Huda. Maka kurikulumnya tidak jauh, dari mulai kurikulum tauhid atau fikih, terus tari, dan banyak yang seperti biasa pesantren-pesantren lain lakukan. Cuman kita lebih cenderung kepada praktis. Karena dulu pernah ketika kita pesantren, gua itu sering mengarahkan, ayo ke sawah, kita dibawa ke sawah, ayo ke kebun, ayo ngebangun, kita sering dibawa, dan ternyata itu hasil yang maksimal. Cuman pada waktu itu kita tidak berpikir jauh, tapi ya berpikirnya ya guru lah nyuruh. Tapi hari ini ternyata baru satu kata saja dari perkataan almarhum Almaghfirah Uwa itu, bahwa eueuh taneuh anu teu bisa dipelakan ngan leungeun maneh anu teu kreatif. Mengamalkan itu saja kita sudah betul, terbukti begitu. Terbukti gitu. Sudah terbukti. Hanya mengamalkan satu kata atau satu petuah beliau, apalagi dengan mengamalkan yang lain. Tapi yang jelas, karena dasarnya tauhid, maka pesantren kami juga adalah lebih diutamakan memahamkan tentang nilai-nilai tauhid, nilai-nilai rububiyah, nilai-nilai uluhiyah, nilai-nilai nubuwah, itu juga diajarkan. Sehingga pada giliran akhirnya lahirlah santri-santri yang keluar menjadi muslim, yang bisa, artinya bisa menyatlah Sunda nama, artinya bisa pola pikirnya ya, kalau hari ini katakan ya bisa menjadi santri yang merdeka. Tidak terpaku kepada yang lain.
Artinya ingat hayang nyamal teboga cengek, ya jangan berpikir pasar. Kita nanam di pinggir rumah. Ya. Pengen kangkung, jangan berpikir pasar. Tanam sendiri. Tanam sendiri. Bahkan dulu pernah ketika kita mencoba dengan masyarakat menanam hidroponik, masyarakat itulah sendiri yang justru kami tidak mengharapkan keuntungan dari sana. Dibagi-bagi setiap pengajian, ibu-ibu pengajian itu kita metik bagi. Alhamdulillah gitu. Oke, luar biasa. Jadi harapan kita bukan dari awal, kita tidak harapan bukan meminta dari masyarakat, bahkan kalau bisa pesantren bisa memberikan kepada masyarakat. Iya, oke. Menarik sekali karena sebetulnya tujuan pendidikan di situ ya, apalagi sekarang kita dengar pendidikan karakter segala macam. Iya. Ternyata kalau pesantren ini sudah jauh lebih dulu menerapkan ini. Iya. Dan ketika diterapkan di zaman sekarang ini oleh Pak Ustadz sendiri, terbukti hasilnya juga lebih baik. Iya. Oke. Kalaulah semua metode ini bisa diterapkan di wilayah-wilayah yang lain, tentu saja akan menyelesaikan permasalahan negara kita, Pak Ustadz nih. Karena ini bagian terkecil dari cinta kita terhadap Indonesia ini. Tapi bentuknya kecil, tidak banyak orang yang mengetahui. Tetapi kalau ini sudah menjadi bagian dari setiap pesantren menggunakan hal yang semacam itu, maka insya Allah, kalau orang bilang ketahanan pangan, itu memang kita sudah lakukan, tidak berbeda lagi. Karena ya santinya tadi kita tidak pernah menanamkan santi bagaimana nanti kerja di A, kerja di B, kerja di C, kerja di pabrik A, kerja di pabrik B. Tidak. Tapi bagaimana kita menciptakan lapangan kerja, itu yang kita harapkan di santri itu, yang kita tanamkan. Artinya kerja keras lah dari awal. Dari awal kerja keras, dari awal mandiri. Nah, ilmunya ditanamkan juga, diajarkan juga. Dan hasilnya juga terbukti. Iya. Luar biasa. Ini saya sedikit keluar dari bahasan kita nih, Pak Ustadz, karena teringat tentang bangsa Indonesia ini, karena saat ini juga kita sudah masuk ke bulan Agustus ya, di mana kemerdekaan bangsa ini di bulan itu diperingati setiap tahunnya. Nah, saya lihat ada semacam korelasi antara bagaimana membentuk karakter di pesantren dengan jiwa-jiwa kemerdekaan ini. Nah, apakah ada sebuah pandangan Pak Ustadz sendiri terkait hal itu? Merdeka dalam konteks hari ini bukan bablas menggunakan kebebasan, tapi justru yang merdeka itu adalah orang yang siap diatur dengan aturan yang ada. Itu merdeka. Diatur dengan aturan yang ada. Dengan aturan yang ada. Itulah yang dikatakan merdeka. Ketika dia keluar dari aturan yang ada, maka pada sesungguhnya dia itu belum merdeka. Oke. Allah mengisyaratkan bahwa di sini kita bisa mengelola tanaman, di sini kita bisa mengelola apa saja bisa dikelola. Dan ada aturan-aturan untuk mengelola tadi. Tanaman berlakukan dengan baik, sebaik-baiknya tanaman, dan seharusnya tanaman itu ditanam di mana. Dan kita sudah memerdekakan tanaman, kita pun sendiri merdeka, gitu kan? Kita sendiri merdeka karena memperlakukan sesuai dengan aturan yang ada. Justru yang tidak merdeka itu adalah menggunakan hak atau menggunakan berperilaku yang perilaku tersebut di luar ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Kalau umat Islam berarti ditentukan oleh Allah, gitu kan? Seluruh jagat ini adalah ketentuannya bagi seorang Muslim itu bisa mengelola. Salah satu nggak susah kan? Salahnya nggak susah. Ketika kita nanam satu butir saja beras, gitu kan, atau padi, tanam dengan pengolahan awal dan lain sebagainya satu butir, dan dari satu butir itu lahirlah atau keluarlah butir-butir yang lain, bahkan beberapa ribu kali lipat dari butir yang satu butir awal itu. Sementara kita tidak pernah berpikir, nah, karena orang merdeka gitu, tidak pernah berpikir nungakaran saha, nungakaran tanaman eta. Anu ngadaunan saha. Tugas kita adalah cebmelak. Setelah cebmelak, Allah ngagengkeun kita meureun kurang cai tambahan caina lamun melak pare kan gitu. Ketika tidak ada nutrisi, kasih nutrisi, itu tugas kita. Tugas memberikan daun, tugas memberikan buah, tugas memberikan akar itu Allah. Itu orang merdeka. Jadi ketika kita memberlakukan sesuatu dengan seharusnya, sesuatu dengan aturan yang ada, maka itulah yang dikatakan merdeka.
Keluar dari itu sesungguhnya dia adalah bukan orang merdeka. Oke, ada aturan tanaman sehingga bisa tumbuh. Nah, itu. Kalau di luar aturan itu tanaman nggak bakal tumbuh. Nah, itu. Dan aturan itu sudah ditentukan oleh yang tadi menumbuhkan itu sendiri. Iya. Ada peran-peran kita, tapi Iya. ada peran-peran lain, yaitu Iya. peran Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Oke, luar biasa menarik. Dan pesantren sudah lebih dulu punya semangat di situ. Insya Allah kita dari awal sampai hari ini juga memberikan semangat tersebut kepada santrinya. Ya kalau orang berbicara dengan pendidikan metodologi karakter, ya itulah karakter. Dimana karakter itu kan tidak bisa diciptakan, tidak bisa dibuat-buat yang nama karakter itu. Tapi karakter itu coba untuk diarahkan kepada sesuatu yang lebih baik, lebih positif. Gitu. Sehingga pada gen akhirnya bermanfaat nggak dari karakter itu. Nah, santri kami tidak cenderung atau tidak melulu harus jadi ulama lagi, harus jadi kiai, harus jadi ustadz dan lain sebagainya. Tidak harus begitu. Tapi justru bagaimana dia bisa bermanfaat di tempat-tempat yang dia diami. Artinya kita buang, ketika kita membuang butiran padi, dibuang tapi tempatnya basah, itu dibuang aja, tempatnya basah, dia akan tumbuh. Nah gitu. Iya. Yang terpenting medianya ada, kita buang walaupun dibuang dia harus tumbuh. Kalau benihnya bagus pasti tumbuh. Iya, nah itu kita ditanamkan benih-benih itu kepada santri. Luar biasa. Ustadz, luar biasa nih perbincangan kita ini. Iya. Metodenya baru, saya baru dengar. Kemudian hasilnya juga sudah terbukti. Kemudian semangatnya pun ternyata dengan hal sederhana diawali dari merintis sebuah pengajian tadi kalau nggak salah ya. Dan memberdayakan masyarakat, akhirnya dapat membentuk tidak hanya karakter santri-santri secara pribadi, tapi lingkungan sendiri ikut merasakan manfaat itu sendiri. Ada satu hal motivasi awal itu dari guru saya. Jadi ketika guru saya itu berkunjung kan dan ketemu di Cianjur, beliau berbicara, nah maneh teh teu boga maneh boga budak teu. Itu bahasa Sunda dari beliau. Saya jawab gaduh Kang, jadi gaduh opat. Lain eta nu ditanya ku aing, itulah bahasa guru. Wajar kalau bahasa guru. Lain eta. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya adalah kamu punya murid enggak gitulah. Oke. Saya jawab saya enggak, karena saya nggak punya tempat. Kata guru itu, nah para maneh itu bisa dimanfaatkan. Para atap rumah. Atap rumah. Ya. Apakah atap rumah nggak bisa dimanfaatin? Dari situ kita mencoba berpikir sekeras mungkin, dan alhamdulillah para itu jadi 3 tingkat atau atap-atap itu jadi 3 tingkat. Itu luar biasa. Awalnya Cambuk gitu ya. Awalnya. Cambuk dari guru semacam itu. Luar biasa. Siap. Ustadz, ada pesan-pesan baik itu untuk para pengelola pesantren, juga para santri. Ini agar punya mental seperti ini dan membangun semangat yang sama, hasilnya lebih baik. Kira-kira apa yang akan disampaikan Ustaz? Sesungguhnya tidak pantas kalau berbicara hal ini disampaikan untuk seluruh masyarakat muslim atau untuk seluruh pesantren. Tetapi ini lebih kepada bagaimana watausabil haq watausabil sob. Pertama, kalau kita ngelihat bangsa ini merdeka dengan para santri. Dan dalam sejarah Jenderal Sudirman juga adalah ulama. Dalam sejarah Bung Tomo juga adalah ulama. Bagikan Allahu Akbar juga dari Bung Tomo. Dan kalau kita lihat santri-santri awal dalam sejarah adalah bagaimana dia bisa kreatif, baik itu dengan disiplin keilmuan, dengan kreatif di lapangan, sehingga banyak santri yang justru mengelola santri itu sendiri, sehingga ada perlawanan bagi penjajah Belanda. Artinya kita tidak bisa disepelekan bahwa bagaimana kekuatan santri itu. Nah hari ini justru mungkin mudah-mudahan tidak ada sebuah kemunduran dari santri dengan jiwa-jiwa patriotnya itu. Nah artinya masih banyak santri anu teu daek kotor, masih banyak santri anu teu daek capek, masih banyak santri anu hayangna ukur sila wungkul,
Nah ternyata itu adalah mental-mental yang jelek dari santri. Oke. Saya harap seluruh santri itu juga kembali kepada awal santri itu ada, yaitu bagaimana dia punya karakter dari yang ada sehingga mau ditaruh di mana juga dia harus tumbuh dengan subur. Nah itu Ya. santri. Kesan santri tidak hanya di majelis ilmu berarti. Nah itu kalau majelis ilmu itu sudah jelas Sudah dia jelas. kesantriannya. Justru ketika tidak seimbang antara majelis ilmu dengan majelis lapangan lah gitu, dengan majelis lapangan, maka lahirlah nanti juga majelis ilmu. Sementara di lapangan tidak berjiwa santri. Karena apa? Karena yang akan meluruskan bagaimana jualan yang bersih di pasar, jualan yang benar di pasar itu harusnya santri yang ada di lapangan. Bagaimana juga tidak korupsi dan lain sebagainya itu harusnya santri yang berada di lapangan. Kalau pelaku-pelakunya santri dan paham tentang ilmu, insya Allah hal semacam itu nggak bakalan ada. Oke, luar biasa. Tidak diragukan lagi kontribusi santri ini dari Iya. awal perjuangan negara ini. Iya, Dan sekarang pun iya, dididik menjadi kokoh kuat. iya, Itu kalau ini sama-sama semangatnya sama, iya. akan menjadi solusi bagi permasalahan Mudah-mudahan bangsa ini. bisa disatukan dengan semangat yang sama. Oke. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya, atas bincang-bincang kali ini. Mangga, Banyak sekali ilmu yang saya dapat, mudah-mudahan juga Insya Allah. menginspirasi yang lain. Amin, Ya. amin, amin, amin. Baik, itu dia perbincangan kami dengan Pak Ustadz Ayi Dedi dengan segala macam kontribusinya. Jelas sekali tidak hanya di bidang-bidang ilmu saja, sudah terbentuk banyak sekali hal-hal yang bersifat wirausaha, kemandirian, pembentukan mental, dan kontribusi di masyarakat lingkungannya pun seperti tadi diceritakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.